Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. 1. R adalah melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. D. Melihat dokumen implementasi. 3. O. Surveyor melakukan observasi. 4. W. Surveyor melakukan wawancara. Dan yang terakhir, kelima, S. Surveyor meminta sobat sehat untuk melakukan simulasi atau peragaan. Ini semua untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-362 yang membahas tentang kriteria 2.6.1, yaitu cakupan dan pelaksanaan UKM esensial promosi kesehatan. Ini dari standar 2.6 dan bab 2 UKM. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar puskesmas sebagai Fasyankes tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di puskesmas untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap. Saat ini draft standar akreditasi puskesmas versi revisi itu sudah melewati uji publik. Nah, draft standar akreditasi puskesmas versi revisi ini meliputi 5 bab. Bab 1 adalah kepemimpinan dan manajemen puskesmas. Bab 2, upaya kesehatan masyarakat. Bab 3, upaya kesehatan perseorangan dan penunjang. Bab 4, program prioritas nasional. Bab 5, peningkatan mutu puskesmas. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Standar akreditasi puskesmas versi 2015 terdiri dari 9 bab, 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian. Sedangkan standar akreditasi versi revisi terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Materi baru dan yang disempurnakan pada siap versi revisi bisa kita lihat pada slide di video berikut ini. Adapun materi baru dan yang disempurnakan pada siap meliputi: pertama, indikator mutu; kedua, standar keselamatan pasien dan pencegahan serta pengendalian infeksi; 3, manajemen fasilitas dan keselamatan serta keselamatan dan kesehatan kerja; 4, Germas; 5, UKM esensial; 6, PPN; 7, PISPK; 8, area prioritas; 9, penilaian terhadap dinas kesehatan. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen puskesmas melalui P1 perencanaan, P2 pengorganisasian dan pelaksanaan, dan P3 pengawasan, pengendalian, penilaian atau PKP. Nah, mulai video 352 kita akan membahas bab 2, upaya kesehatan masyarakat. Seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya, bab 2 UKM terdiri dari 8 standar. Nah, mulai video ini kita akan membahas standar 2.6, yaitu UKM esensial. Selanjutnya kita lihat gambar 2 di video yang berisi tentang isi standar, kriteria, dan elemen penilaian dari bab 2 UKM. Kita bertemu dalam 20 video yang akan membahas UKM secara bertahap. Dalam standar 2.6, penyelenggaraan UKM esensial yang mulai kita bahas di video ini meliputi 5 kriteria. Kriteria 2.6.1 adalah cakupan dan pelaksanaan UKM esensial promosi kesehatan. Kriteria 2.6.2, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan lingkungan. Kriteria 2.6.3, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan keluarga. Kriteria 2.6.4 membahas cakupan dan pelaksanaan UKM esensial gizi.
kriteria 2.6.5, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial, pencegahan dan pengendalian penyakit. Di video 362 ini, kita akan mulai membahas kriteria 2.6.1, yaitu cakupan dan pelaksanaan UKM esensial promosi kesehatan. Kita bahas dulu bab 2 dan standar 2.6. Bab 2, penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Adapun pernyataan standar 2.6 adalah penyelenggaraan UKM esensial. Upaya kesehatan masyarakat esensial direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi. Selanjutnya kita akan bahas kriteria 2.6.1. Pernyataan kriteria 2.6.1 adalah cakupan dan pelaksanaan UKM esensial promosi kesehatan. Adapun pokok pikirannya adalah 1. Cakupan UKM esensial promosi kesehatan diukur dengan 3 indikator utama, yaitu persentase posyandu aktif, terbentuknya tatanan sehat sesuai dengan pedoman, melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya pokok pikiran yang kedua, persentase posyandu aktif adalah posyandu yang mampu melaksanakan kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan. Jika KIA adalah ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, KB, imunisasi, gizi, dan pencegahan dan penanggulangan diare dengan cakupan masing-masing minimal 50% dan melakukan kegiatan tambahan. Ketiga, pokok pikiran yang ketiga, terbentuknya tatanan sehat sesuai dengan pedoman adalah upaya yang dilakukan petugas puskesmas dalam membentuk tatanan atau tempat yang mengupayakan kesehatan dengan melakukan proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan sehat serta menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Contoh, rumah tangga sehat, sekolah sehat, pasar sehat, dan lain-lain. Pokok pikiran yang keempat, melakukan proses pemberdayaan masyarakat adalah memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dengan tahapan pertama, mengenal kondisi daerah atau kelurahan. Kedua, survei mawas diri. Ketiga, musyawarah di desa atau kelurahan. Keempat, perencanaan partisipatif. Kelima, pelaksanaan kegiatan. Dan keenam, pembinaan kelestarian. Selanjutnya pokok pikiran yang kelima adalah untuk mencapai kinerja UKM esensial promosi kesehatan dilakukan upaya-upaya promotif dan preventif sebagai berikut. Pertama, melaksanakan advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Kedua, pendampingan dan pembinaan teknis dalam tahapan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan di wilayah kerja puskesmas. Keempat, membangun kemitraan dengan ormas dan swasta di wilayah kerja puskesmas. Kemudian mengembangkan media KII. Dan yang kelima, melakukan peningkatan kapasitas, memfasilitasi edukasi kesehatan kepada masyarakat. Dan keenam, penggerakan masyarakat. Ketujuh, upaya-upaya promotif dan preventif sesuai dengan indikator tambahan yang ditetapkan oleh puskesmas yang mengacu pada pedoman, panduan, dan atau ketentuan yang berlaku. Selanjutnya kita akan bahas pokok pikiran yang keenam, dilakukan pemantauan dan analisis serta tindak lanjut
terhadap capaian indikator kinerja pelayanan UKM, indikator pelayanan UKM esensial, dan upaya pencapaian kinerja pelayanan UKM esensial promosi kesehatan yang telah dilakukan. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan bahas elemen penilaian. Adapun elemen penilaian dari kriteria 2.6.1 ini adalah pertama, tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial promosi kesehatan sesuai yang diminta dalam pokok pikiran. Ini berupa regulasi dan dokumentasi. Elemen penilaian yang kedua, dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM esensial promosi kesehatan sebagaimana pokok pikiran yang sudah tercantum di dalam RPK sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan. Ini berarti yang diminta adalah dokumentasi, kemudian wawancara dan observasi. Elemen penilaian yang ketiga, dilakukan pemantauan dan penilaian serta tindak lanjut secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan. Ini D, B, dan O. Elemen penilaian yang keempat, disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian yang terintegrasi ke dalam RUK. Ini berupa dokumentasi dan akan diwawancarai. Elemen penilaian yang kelima, dilaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Di sini berarti harus disiapkan D, B, dan O. Selanjutnya kita lihat slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 1, 2, 3, 4, 5 dari kriteria 2.6.1. Di video 362 ini dijelaskan yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian dari kriteria 2.6.1, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial promosi kesehatan itu meliputi yang elemen penilaian yang pertama adalah tercapainya indikator kinerja Promkes. Di sini ada regulasi target, indikator capaian, ada dokumen data capaian program, jadi ada R, ada D. Kemudian elemen penilaian yang kedua harus ada dokumen bukti pelaksanaan upaya promosi kesehatan sesuai RPK. Jadi ada dokumentasi dan siap untuk diobservasi dan diwawancarai. Selanjutnya elemen penilaian yang ketiga ada dokumen bukti pemantauan, penilaian, serta tindak lanjut secara periodik untuk perbaikan upaya Promkes berkesinambungan. Ini berupa dokumentasi dan siap untuk diobservasi dan diwawancarai. Selanjutnya untuk elemen penilaian yang keempat, ada dokumen bukti pencatatan dan pelaporan sesuai SOP. Selain dokumen, Sobat Sehat harus siap diobservasi dan diwawancarai. Selanjutnya, pada elemen penilaian yang kelima dari kriteria 2.6.1 ini adalah ada dokumen rencana dan bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan. Berarti ada dokumen, kemudian siap diwawancarai. Contoh-contoh dokumen akan disediakan melalui link terutama bagi kegiatan yang sifatnya dianggap baru. Ada di dalam slide. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas versi revisi tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 362 ini kita telah membahas kriteria 2.6.1, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial promosi kesehatan. Kita akan bertemu kembali di video 363 yang akan membahas tentang kriteria 2.6.2 yaitu cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan lingkungan. Ini dari standar
2.6 dan bab 2. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.